Bab 1377, Ayah tidak mati, kan? Setelah keluar, Sander Ye melepaskan tangan Jina Di. Jina Di merasa sedikit kecewa, tetapi wajahnya tenang. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dari sekelilingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Jina, ayo jalan-jalan." Jina Di meliriknya, "Ya." Setelah keduanya keluar dari aula, mereka langsung berjalan keluar. Sepanjang jalan, Sander Ye terus memandangi Akademi Guanxuan yang baru dibangun. Lah harus mengatakan bahwa akademi ini dibangun dengan bagus. Ada puluhan ribu aula yang disusun secara acak dan berjarak sangat lebar. Tidak terlihat berantakan sama sekali, dan bahan-bahan yang digunakan juga mewah. Sekilas, itu benar-benar megah dan mewah. Meski agak mewah, akademi itu baru saja dibuka dan butuh reputasi, jadi dia mendukungnya. Sepanjang jalan, banyak siswa memberi hormat ketika mereka melihat Sander Ye dan Jina Di, tetapi mereka semua memberi hormat kepada Jina Di, dan mereka semua menatapnya dengan mata bingung. Jina Di berkata, "Akademi baru saja didirikan, dan ini adalah siswa yang baru direkrut, jadi mereka belum melihatmu." Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah alun-alun di kejauhan. "Patungmu masih dalam tahap pembangunan." Sander Ye melihat ke arah yang ditunjuk Jina Di, dan melihat sebuah patung sedang dibangun di tengah alun-alun di kejauhan. Patung itu hampir selesai dan tampak sangat megah, kecuali kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya, tersenyum, lalu bertanya, "Berapa banyak siswa yang akan kita rekrut pada gelombang pertama?" Jina Di berkata, "Saat ini diperkirakan akan ada 20.000 orang, sekitar 10.000 diantaranya berasal dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Utama. Aku akan langsung menempatkan orang-orang ini ke kelas selanjutnya." Saat berbicara, ia berbagi beberapa rencananya untuk akademi tersebut. Setelah mendengarkan, Sander Ye menoleh untuk melihat Jina Di. Melihat tatapan Sander Ye, entah mengapa jantung Jina Di tiba-tiba berdebar kencang. Dia segera mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan tenang, "Kenapa kamu menatap Faku?" Sander Ye tertawa, "Aku benar-benar menemukan harta karun." Mendengar ini, wajah Jina Di tiba-tiba memerah. Jantungnya, yang awalnya tenang, tiba-tiba berdetak kencang. Melihat banyak orang datang dan pergi di sekitarnya, dia buru-buru menenangkan diri dan mengendalikan emosinya, tetapi hatinya tidak bisa lagi benar-benar tenang. Keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona Jina, apakah kamu percaya bahwa aku akan mampu menyatukan seluruh alam semesta di masa depan?" Jina Di menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku sombong?" Jina Di menggelengkan kepalanya. Sander Ye menatap ke kedalaman langit, senyumnya perlahan memudar, dan dia berkata dengan lembut, "Cepat atau lambat, setiap alam semesta yang aku, Sander Ye, injak akan menjadi tatananku." Jina Di menatap wajah tampan dan percaya diri itu, dan untuk beberapa alasan, hatinya tiba-tiba tergerak, dan wajahnya memerah. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Apakah klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Utama mau bekerja sama?" Jina Di dengan cepat menenangkan pikirannya, lalu dengan tenang berkata, "Apakah mereka berani tidak bekerja sama?" Sander Ye mengangguk, "Itu bagus." Jina Di berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" "Gurun kuno." Sander Ye mengangguk, "Ya, di sisi itu, tapi semua yang ada di sini harus sesuai rencana dulu." Jina Di berkata perlahan, "Dengan godaan esensi kaisar, semua keluarga besar dan sekte besar sekarang bekerja sangat keras, dan hukum Guanxuan juga dipopulerkan dengan sangat cepat. Selain itu, hukum Guanxuan ini sendiri adalah metode mental tingkat sangat tinggi.
Oleh karena itu, tidak perlu bagi keluarga besar dan sekte besar untuk mempromosikannya. Banyak orang mengambil inisiatif untuk mempelajarinya. Selain itu, semakin banyak orang ingin memasuki Akademi Guanxuan. Sander Ye berkata dengan lembut, "Sekarang, seluruh urusan akademi dan 10 gurun ada padamu, jadi jangan terlalu lelah." Jina Di meliriknya dan berkata, "Kamu memberiku esensi kaisar, jadi aku harus melakukan sesuatu untukmu." Sander Ye mengerutkan kening, "Hanya itu?" Jina Di berkata dengan tenang, "Apa lagi?" Selagi dia bicara, dia melirik Sander Ye dari sudut matanya. Sander Ye tidak mengatakan apapun, tetapi berjalan pergi dengan wajah muram. Sudut mulut Jina sedikit terangkat. Setelah beberapa saat, Sander Ye tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, "Bagaimana keadaan bocah penjudi itu sekarang?" Jina Di berkata, "Pergi lihat." Sander Ye mengangguk, "Oke." Jina Di tiba-tiba memegang tangannya dan menghilang bersamanya. Gunung Tambang Neraka. Ini adalah penjara yang dibangun oleh keluarga Di. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah pengikut keluarga Di yang telah melakukan kejahatan serius. Ada juga beberapa orang yang telah melakukan kejahatan di kota Di. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini pada dasarnya bukanlah orang baik. Saat itu sedang puncak musim panas, terik matahari membakar bumi, tidak ada sedikit pun angin, dan seluruh tambang bagaikan kapal uap besar. Hampir 10.000 orang bekerja keras di pertambangan itu. Karena bersifat hukuman, kultivasi setiap orang yang datang ke sini akan disegel, dan mereka tidak akan berbeda dari orang biasa. Secara diam-diam, Sander Ye melirik sekilas, dan akhirnya, dia melihat Cendi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Cendi telah kehilangan banyak berat badan. Dia bertelanjang dada, tubuhnya hitam pekat, dan ada beberapa bekas luka panjang di punggungnya, seolah-olah dia telah dicambuk. Pada saat ini, dia sedang menggali dengan keras dengan cangkul besi, dan tangannya penuh dengan lepuh. Mungkin dia memang terlalu lelah, jadi dia memperlambat langkahnya sedikit. Buk! Pada saat ini, sebuah cambuk menghantam punggungnya dengan keras, menyebabkan dia menggertakkan giginya kesakitan. Di belakangnya, seorang penjaga berteriak dengan marah, "Masih mau bermalas-malasan?" Cendi tidak tahan lagi, dia memohon, "Saudaraku, jika kamu terus melakukan ini, jangankan manusia, bahkan keledai pun tidak akan bisa bertahan." Penjaga itu berteriak, "Mengapa kamu meminjam uang dan tidak membayarnya kembali? Jika kamu tidak meminjam uang dan tidak membayarnya kembali, kamu tidak akan dikirim ke sini." Cendi merasa getir. Belum lama ini, dia dilaporkan ke keluarga Di karena tidak membayar kembali uang pinjaman, jadi dia dikirim secara paksa ke sini. Setelah datang ke sini, dia mendapati bahwa itu hanyalah neraka. Selalu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bekerja selama sebulan maka dia dapat membayar 10 kristal peri. 10 kristal peri bahkan tidak bisa membeli sebutir telur. Awalnya, dia bersumpah kepada langit dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja dan melunasi utang-utangnya, tetapi yang dia dapatkan adalah pukulan. Awalnya, dia masih punya sedikit keberanian, tetapi setelah dipukul berulang kali, dia tidak berani lagi bersikap keras. Orang-orang di sini bahkan tidak memperlakukannya sebagai manusia. Buk! Tepat saat dia sedang berpikir, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan kemudian penjaga itu mengumpat, "Cepat lakukan pekerjaanmu." Cendi tidak berani melawan, dia menahan rasa sakit di punggung dan tangannya, lalu terus menggunakan cangkul dan menggali dengan keras. Entah berapa lama, tetapi akhirnya hari sudah gelap. Tiba-tiba, ia meletakkan cangkulnya dan berlari ke arah tenda di kejauhan. Bukan hanya dirinya,
Tetapi puluhan ribu orang di sekitarnya juga berlari ke arah tenda di kejauhan seperti orang gila. Waktunya makan, dan di sini kamu harus berebut makanan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu akan kelaparan seharian. Setelah beberapa saat, Cendi keluar dari kerumunan. Di tangannya, ada setengah roti kukus. Dia tersenyum seperti anak kecil. Ini hal yang baik di sini. Cendi menggigitnya, lalu dengan cepat memasukkan sisanya ke dalam celananya dan menyembunyikannya. Dia mengunyah sepotong kecil roti kukus di mulutnya perlahan, tidak mau menelannya. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan menghampirinya. Ia melihat luka-luka di tubuh Cendi dan berkata dengan khawatir, "Cendi, apakah kamu baik-baik saja?" Cendi menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Pemuda itu berkata, "Tidak, lukamu sudah robek. Kalau tidak dirawat, nanti bernanah." Sambil berkata demikian, ia berlari ke samping. Setelah beberapa saat, ia berlari kembali sambil membawa beberapa tanaman herbal yang tidak dikenal di tangannya. Lah memasukkannya ke dalaran mulut dan mengunyahnya, lalu berkata, "Sabarlah." Dia mengeluarkan ramuan herbal dari mulutnya dan dengan lembut mengoleskannya ke punggung Cendi. Cendi langsung tersentak kesakitan. Pemuda itu berkata, "Tahan saja." Sambil berbicara, dia cepat-cepat mengoleskan ramuan itu ke luka di punggung Cendi. Setelah memakaikan obat, dia bertepuk tangan dan menyeringai, "Selesai." Cendi melirik pemuda itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Yuzo, terima kasih." Yuzo dipenjara bersamanya. Dikatakan bahwa dia telah menyinggung seseorang dan dibawa masuk. Mungkin karena usia mereka yang hampir sama, mereka berdua sangat akrab. Pemuda bernama Yuzo mendukungnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini hanya masalah kecil, ayo istirahatlah, kita masih harus bekerja besok." Mereka berdua tinggal di tenda sederhana yang compang camping di samping tambang. Setelah Yuzo membantu Cendi berbaring, dia berkata, "Tidurlah lebih awal." Setelah berkata demikian, ia berbaring dan tertidur. Di sini, mereka hanya dapat beristirahat selama 4 jam dalam sehari, jadi waktu istirahat tersebut sangatlah berharga dan tidak boleh terbuang sia-sia sedikit pun. Cendi menatap langit yang dalam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya, "Ayah, kamu seharusnya belum mati." Saat dia berbicara, air matanya tiba-tiba mengalir seperti mata air. Dia tidak berani mengganggu Yuzo yang ada di sampingnya, jadi dia hanya bisa menggigit lengannya dan berkedut untuk menahan diri agar tidak menangis. Meskipun ia bukan anak orang kaya, hidupnya sebenarnya baik-baik saja. Lah masuk ke akademi pertama dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tetapi kemudian, ia berpikir untuk mencari kekayaan dan mengubah nasibnya, dan akhirnya tersesat. Penjudi. Dia sangat menyesalinya. Semenjak ia mulai berjudi, sahabat-sahabatnya yang dulunya akrab seperti saudara, kini menganggapnya seperti harimau dan serigala, serta sebisa mungkin menjauhinya. Kekasihnya yang dulu mencintai dan mengenalnya dengan baik, kini sangat kecewa padanya dan akhirnya memilih untuk pergi. Orang tuanya memilih bunuh diri karena putus asa. Ditinggalkan semua orang. Keluarganya hancur. Cendi menatap langit, wajahnya penuh kebingungan. Kalaupun keluar sekarang, apa gunanya? Tidak bisa kembali ke masa lalu. Benar-benar tidak ada harapan. Cendi tiba-tiba mengambil roti kukus dari tangannya, menyekanya dengan lembut, lalu diam-diam memasukkannya ke dalam saku Yuzo yang sudah tidur di sampingnya. Kemudian dia mengambil batu tajam di sampingnya dan mengiris pergelangan tangan kirinya dengan keras. Darah mengucur keluar. Cendi menatap langit yang luas. Ini mungkin nasibnya. Bisa dikatakan bahwa dia memiliki masa depan yang menjanjikan,
Tetapi kemudian dia berpikir untuk meraup untung dan mengubah nasibnya, sehingga dia tersesat. Chandy menatap langit yang luas. Ini mungkin akhir terbaik untuk hidupnya yang menyedihkan. Bersambung.